Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Dr. Andus Haji Musa Rajeksah M.Hum. Kemudian hadir bersama kita Tuan Guru Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Hadir pula bersama kita guru kita Al-Mukarram Ustadz Zulfikar Hajar. Para asatis tak dapat saya sebut satu persatu. Para penghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dulu namanya Uni Soviet. Tahu Uni Soviet? Kalau Uni yang satu lagi itu rumah makan. Ini Uni Soviet. Uni Soviet ini artinya Uni Persatuan Soviet, negara-negara yang bersatu menjadi sebuah blok besar namanya Uni Soviet. Lawan dari Uni Soviet ini United States of America, USA. Kalau yang ceramah ini UAS. Jadi Uni Soviet ini terakhir tumbang. Uni Soviet ini komunis, tak ada agama. Kata dia agama itu opium. Nabinya namanya Karl Marx, dilanjutkan oleh Stalin. Agama itu hanya membuat orang menjadi malas, kata dia. Maka tak boleh beragama. Quran dibakar, masjid dihancurkan. Nah, itulah ciri komunis. Mau negara kita menjadi komunis? Oh, sebab itu jangan ngantuk-ngantuk. Kalau ngantuk komunis. Nah, lalu akhirnya Soviet ini tumbang. Tumbanglah Soviet ini. Presiden terakhirnya namanya Gorbachev. Siapa namanya? Gorbachev. Ada juga kawan kita dari Jawa Barat namanya Cecep Gorbachev. Bukan yang itu. Ini yang Gorbachev asli. Digantikan oleh Boris Yeltsin. Negaranya berubah, tidak lagi Uni Soviet, nama negaranya Rusia. Itulah sekarang yang dipimpin oleh Vladimir Putin. Merdekalah negara-negara yang dulu dijajah Uni Soviet itu. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Afghanistan, Kazakhstan, pokoknya yang tan-tan-tan itulah ujungnya. Apa yang terjadi? Heran. Apa yang diherankan? Ternyata negara yang dijajah oleh Uni Soviet bertahun-tahun itu lahir penghafal-penghafal Al-Quran. Di mana mereka ngapal Quran? Sekolah tahfiz Quran tak ada. Ulama-ulama dibunuh, Quran dibakar. Di mana kenapa bisa lahir penghafal Quran? Diteliti. Rupanya anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Malam-malam rumah itu digali, semennya dihancurkan, digali pasirnya dibuang, ditutup pakai papan, ditutup pakai karpet di atas. Anak-anak itu menghafal Quran di bawah rumah. Gelap. Karena mereka menghafal Quran bukan nengok Quran, tapi mereka menghafal Quran mendengar suara. Sebagaimana Nabi bisa tak baca Quran? Mana bisa? Nabi buta huruf. Nabi tak bisa baca Quran. Dari mana Nabi bisa ngapal Quran? Nabi tidak ngapal Quran membaca Quran, tapi Nabi mendengar suara. Makanya jangan heran kalau ada anak umur 5 tahun bisa hafal. Dari mana dia baca? Dia tak baca, dia mendengar suara. Nabi mendengar suara Jibril, sahabat mendengar suara Nabi, tabi'in mendengar suara sahabat, tabi'in mendengar suara tabi'in, sampailah ke guru-guru kita.
Karena Al-Quran itu bukan tulisan tapi suara. Alif Lam Mim Shad. Suara. Karena kalau dibaca tak suara, itu kan suara, bukan tulisan. Kalau tulisan ala maso lah. Alif Lam Mim. Ada disuruh tulis lam mim, ada rumah? Mana ada? Yang ada di situ kan alama. Alif Lam Mim. Makanya orang kalau tidak berguru, tak mendengar suara, pasti salah membaca Al-Quran. Kiai Haji Tengku Zulkarnain belajar Quran mana? Kepada Syekh Azra'i Abdul Rauf. Syekh Azra'i Abdul Rauf itu 4 kali jadi Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran Internasional di Makkah Al-Mukarramah. Bukan jadi peserta, jadi Dewan Juri. Tapi setelah zaman berganti, musim berubah, tak tergantikan. Belum ada lagi qori-qori Sumatera Utara sebagai juara, banyak, tapi menjadi juri belum ada. Mudah-mudahan dari Al-Musannif ini lahir generasi-generasi yang putus. Kalau gubernur, bupati, presiden banyak penggantinya. Belum mati aja udah siap penggantinya. Tapi kalau ulama, meninggal Tuan Syekh Azra'i Abdul Rauf tahun 1993. Sekarang sudah 2020. 27 tahun yang lalu belum tergantikan sampai sekarang. Siap menjadi penggantinya? Dari bunyinya mungkin karena belum makan siang. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata orang menghafal Quran itu di dalam kamar, ditutup pakai karpet, gelap, hanya mendengar suara. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Didengar oleh murid, akhirnya tiap hari diulang, hafal dia. Ketika tumbang komunis, merdeka negara, penghafal Quran muncul. Janji Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat yang paling banyak taukidnya dalam Al-Quran. Satu ayat pendek 5. Inna nahnu nazzalna wa inna lahafizun. 5 taukid dalam satu ayat. Mengapa Allah sebut dia kami di situ? Allah itu banyak apa satu? Satu. Qul huwallahu Allahu Somad, itu nama Allah. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, esa tunggal tak berbilang. Tapi dalam masalah Quran, Allah katakan kami. Bukan Allah itu banyak, dia satu. Allah berkata kami. Apa maksud Allah? Aku dan anak-anak ini akan menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Aku, kata Allah, dan orang yang mendirikan sekolah rumah tahfiz Quran. Disandingkan Allah, dia dengan orang-orang yang peduli pada Al-Quran. Abdul Somad masuk? Masuklah. Masa udah 3 tanda tangan tak masuk juga? Kalau Ustadz Tengku Zulkarnain pasti. Kenapa? Karena dia wasekjen, bukan MUI provinsi, bukan kabupaten, pusat. Tuan guru banyak santrinya Abdul Somad. Maka untuk menaikkan Abdul Somad ini disuruh dia tanda tangan. Nanti kalau mau masuk, malaikat bertanya, pernah kau jadi pejabat MUI? Tak pernah. Ada pesantren kau punya santri? Tak ada. Kalau gitu cemana kau masuk surga? Ada tanda tanganku, bilang. Setuju apa tidak? Banyak yang tak setuju. Wah. Oleh sebab itu maka kita punya berperan. Tadi saya sempat terkejut juga mendengar nama sekolah tahfiz Al-Quran An-Nahl. Kenapa An-Nahl pula? Rupanya Gang Tawon. Wah, itu Tawon itu kan An-Nahl. Sempat nama gangnya Gang Semut, An-Namal.
Apalah arti sebuah nama? What is in a name? Tapi dalam Islam nama adalah doa. Kenapa tawon? Karena kata Nabi, masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam tawon. Orang beriman itu macam tawon. Kenapa tak dibilang orang beriman macam lembu? Mau dibilang lembu? Kau beriman macam lembu, kau tengok. Orang beriman macam tawon. Tawon itu 4 sifatnya. Yang pertama, tawon tidak pernah makan yang tak baik. Yang dimakan tawon adalah saripati bunga. Ada pernah kalian nonton TV tawon ditangkap KPK? Ada pernah tertangkap tawon sama Badan Narkotika Nasional? Tawon ditangkap di diskotik karena nyabu? Ada? Tak ada. Tawon itu makanannya hanya yang baik-baik saja. Maka kalau anak kita mau menjadi penghafal Quran, kasih dia makan yang baik. Siap-siapkan mental. Ini ceramah saya ini agak lama ini, sampai azan zuhur. Jam 12 lewat lah. Yang kedua, tawon hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Tawon mengeluarkan madu. Semua suka madu kecuali ibu-ibu. Makanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tak asli, bawa ke rumah. Kalau marah ibu itu asli. Tawon hanya mengeluarkan madu, yang lain mengeluarkan kotoran. Satu-satunya yang mau dimakan orang keluar dari perut hewan, itulah dia madu asli. Yang ketiga, tawon tidak pernah hinggap di ranting sampai patah, sampai terbelah. Tak ada. Tawon hanya membuat rumah di batang kayu tualang, lebih besar daripada tiang Masjid Al-Musannif. Disitulah tawon membuat sarang. Pernah kalian tengok tawon hinggap sampai patah ranting? Ada? Tak ada, kecuali tawonnya sebesar gajah, baru dia patah. Yang keempat, tawon tidak pernah mengganggu orang. Tapi kalau kau ganggu, sampai ke Sungai Deli kau dikejarnya. Jangankan di Pondok Gelugur, jangankan di Gelugur bypass, sampai masuk kau ke Sungai Deli, dikejarnya, ditunggunya kau mengambil nafas. Begitu kau muncul, apa kepala. Dan tawon nyawanya akan berakhir ketika ekornya yang tajam itu dipakaikannya, apa namanya itu? Sengatan tawon itu di ujung itu kalau sudah dipakainya sekali dia akan mati. Karena tawon punya prinsip hidup mulia atau mati syahid. Tawon tahu kalau sudah dipakainya itu sekali, maka orang akan mati. Kalau sudah dipakainya sekali, dia pun akan mati, tapi dia tak takut mati. Gimana? Siap jadi tawon? Tak ada yang takut. Itu sifat orang beriman. Oleh sebab itu maka generasi-generasi ini, benteng terakhir menyelamatkan anak-anak ini adalah tahfiz Al-Quran. Setuju? Yang tak setuju, ku kasih tahu sekarang. Ibu sayang sama anak, disuruh dia pergi sekolah, cabut dia, dibelinya lem, dihisapnya lem tuh, error. Ikut dia mabuk sama kawannya, beli sabu-sabu mahal, dibelinya premium, mabuk. Yang satu tuh agak lain mabuknya, mabuk solar. Bisa Bapak Ibu mengontrol anak-anak kita 24 jam di luar rumah? Bisa? Mana bisa? Benteng terakhir adalah pondok pesantren, sekolah tafsir Quran Al-Musannif. Inilah yang akan membentengi anak-anak kita dari narkoba. Amin. Selamat mereka dari lem kambing. Amin. Selamat mereka dari LGBT. Amin. Badan tegap berotot, kumis melintang, nyetop sudaku melambai. Hai. Oleh sebab itu maka penyelamat terakhir, sayang sama anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang sama anak, tinggalkan dia di pondok tahfiz, tinggalkan dia di pondok tahfiz Al-Musannif, tinggalkan dia di rumah tahfiz. Nah, ku tinggalkan kau ke sini, jangan kau takut.
kukirim kau mie instan sehari 3 kali. Bukan begitu sayangnya. Karena inilah yang akan menjadikan dia ini masih kecil-kecil, masih hijau-hijau. Dia ini seperti tanaman, tak bisa langsung dipindahkan ke kebun, mesti disimpan di dalam polybag. Tahu polybag? Kenapa diletakkan di polybag? Karena akan datang wereng memakan daunnya, akan datang ulat memakan pucuknya, akan datang kumbang memakan bunganya. Nih kalian nih banyak yang akan merusak kalian. Datang, kalian ini pucuk-pucuk hijau. Pucuk hijau ini semua mau memakannya. Semua mau makan kalian. Apalagi ulat-ulat. Ulat-ulat tuh suka makan pucuk. Pucuk. Maka kalian dijaga di pondok Rumah Tahfiz Al-Musannif. Siap? Bilang aja siap. Tapi mereka sudah ngaji. Pas saya tanya siap, insya Allah kata dia. Kenapa? Karena dia belajar dalam surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada. Jangan kau katakan aku akan melakukan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hebat pun komunis itu, kalau penghafal Quran menghafal di dalam rumah, di dalam gelap, ditutup, digali, maka anak-anakku nanti kalau kalian ngapal Quran enak kalian di dalam rumah, di atas rumah, bukan di dalam rumah, bukan di bawah rumah, bukan menggali pasir. Kalian membaca nanti kalau agak-agak susah-susah, agak risau-risau, agak stres-stres sedikit, ingat cerita saya ini, dengarkan, ingat baik-baik. Ini saya tidak menceramahi tuan-tuan guru, ini banyak tuan guru. Untung Ustadz Tengku Zulkarnain duduk di samping. Kalau sempatlah beliau di depan, saya ini rasa ceramah kontes dai cilik. Jadi saya ini sekarang sedang cerita sama kalian, maka dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal. Mati Abdul Somad, masuk ke liang lahat, mengaji kalian sampai pahalanya ke makam. Terang kubur Abdul Somad, lapang kubur Abdul Somad. Banyak yang tak setuju. Hafal mereka 30 juz. Satu hari wajib ngulang 2 juz. Karena kalau tak diulang 2 juz, sebulan dia hatam 2 kali. Kalau tak diulang 2 juz, 1 minggu hilang 14 juz. Maka 1 bulan dia hatam 2 kali. 1 tahun dia hatam 24 kali. Ibu yang melahirkannya mendapat aliran pahala tak putus, unlimited edition, 24 kali khatam dalam sebulan. Mau? Masukkan anak sebelum tanggal penutupan berikut ini. Untuk angkatan pertama apa boleh buat taik kambing bulat-bulat? Tak bisa lagi karena sudah tutup. Tapi yang lain-lain ini juga menjadi contoh model. Video ceramah ini akan di-share ke seluruh dunia. Hai kalian yang punya banyak rumah, berapa rumah kau? 4 pak. Orang rumah tetap 1. Kau wakafkan 1, buat situ rumah tahfiz Quran. Hari ini kita resmikan rumah Pondok Tahfiz Al-Musannif, Pondok Tahfiz An-Nahal. Kita bermimpi di masa akan datang 2020, 2030 akan terwujud rumah tahfiz Al-Musannif 1, Al-Musannif 2, Al-Musannif 3, Al-Musannif 4 sampai Al-Musannif 1000 dari Sabang sampai Papua insyaallah. Siapa yang buat Pak Ustaz? Kalian lah. Tamat kalian. Habis itu nanti masuk SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, S-Cendol, S-Teler, Profesor, Doktor. Habis itu berhasil kalian. Cita-cita pertama sebelum mati, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz, buat rumah tahfiz. Menggurita dia, semakin banyak dia, maka selamatlah Medan, selamatlah Sumatera Utara. Sumatera Utara akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau tidak, kau dari mana kata orang? Dari Medan. Hah, Medan, masuklah engkau dalam api neraka kata dia. Dia ejeknya.
Tapi ketika dia tahu dari mana? Medan. Oh, yang ada sekolah tahfiz Al-Musannif itu ya. Oh, yang ada pondok tahfiz An-Nahl itu ya. Oh, yang anaknya berprestasi menang juara 1 di Makkah itu ya. Dari mana kau? Dari Medan. Bangga kita. Bangga apa tak bangga? Bangga. Bapak ibu yang punya duit banyak, rumah megah mewah, kalau mati meninggal dunia, rumahnya dibawa mati apa tinggal? Tinggal, diambil sama ahli waris. Tapi ada rumah yang tetap kekal abadi.